Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap semangat ya, meskipun kita masih tetap harus belajar dari rumah. Bersama saya, Ibu Nok Hermawati, Guru PPKN dari SMP Negeri 28 Kota Tangerang. Anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kompetensi inti dari pembelajaran kita adalah 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, yaitu menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita adalah 1. Mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mewujudkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena bangsa Indonesia telah dianugerahi Pancasila sebagai dasar negara. 2. Menjelaskan tentang perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 3. Menjelaskan tentang makna dan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4. Mewujudkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 5. Membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 6. Menyusun laporan hasil telaah tentang bentuk Pancasila sebagai dasar negara. 7. Menyusun gagasan tentang bentuk perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. 8. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Anak-anakku, ada 5 bidang perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan. Kita lihat ada di bidang politik dan hukum. Negara kita memiliki banyak lembaga negara. Ada MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Semua ini harus dijalankan berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, di bidang ekonomi. Ketiga, di bidang sosial budaya. Yang keempat, di bidang pertahanan dan keamanan. Yang kelima, perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari.
Kita lihat perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam lingkungan keluarga. Contoh-contohnya, saling menghormati dan mencintai sesama anggota keluarga, berperilaku hidup sederhana, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan keluarga, menolak semua pengaruh ideologi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berusaha mempelajari, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bertekad untuk menghormati dan menjaga nama baik semua anggota keluarga. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Contohnya, belajar dengan baik untuk meraih prestasi, menghormati guru dan sesama teman, mematuhi tata tertib sekolah, menjalin kerjasama dengan semua teman dan sekolah lain. Siswa harus selalu menghindarkan diri dari perkelahian. Semua warga sekolah wajib menghormati agama atau kepercayaan teman atau orang lain, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama teman. Semua warga sekolah wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Seorang guru tidak boleh bertindak dengan kekerasan kepada siswanya. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari yaitu di lingkungan masyarakat. Contohnya, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban di antara sesama warga masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban serta persatuan dan kesatuan, saling mencintai sesama warga masyarakat, menolak ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, mengembangkan sikap kekeluargaan dan sikap tenggang rasa. Anak-anakku, selanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari yang terakhir adalah di lingkungan kenegaraan. Contoh-contohnya, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap pengguna jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengembangkan sikap toleransi terhadap umat beragama, menjunjung demokrasi dan memperhatikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum, tentu saja bagi yang telah memenuhi syarat. Anak-anakku sekalian, selesai sudah materi PPKN pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat selalu dan salam sportif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.